Ini biasanya kalau les sama Bu Sarah berapa anak? 20. 20? Iya kok, Tapi sekali berangkat berapa? 4 anak? semua sih biasanya cuma hujan. Oh. Ini dari mana rumahnya? Dekat. Dekat? Berarti di Cikalan aja? Ini teman-teman semua kelas berapa ini? 5. Kelas 5. Berarti dikit lagi nanti itu ya lulus kelas 6 terus lulus pada mau lanjut SMP di mana? Pondok. Iya, di pondok. Pondok mana? Kondor. Ini nanti mau lanjut kemana pengennya? Di pondok Zam-Zam. Cilongok ya, dekat rumahnya Mbak. Cilongok. Ini Zam-Zam juga. Jawa Timur ya? Iya. Jauh ya? Di Bantar juga. Emang banget zam-zam kontor ya. Iya. Di sini kan kalian udah tahu nama kakak siapa, nama mbak siapa gitu. Jadi pertama-tama mau kenalan dulu ya. Nama mbak namanya Mbak Sekar. Kalau ini Mbak Ina ya. Ina. Ini namanya siapa? Liza. Ini Alin. Oh Alena. Ini Aldrik. Aldrek. Ini Iya. Iya. Ini semua satu kelas. Sekolahnya di mana? MI. MI mana? Muhammadiyah Bangun. Oh. Kan berhubung kalian semua udah kelas 5, bentar lagi mau masuk ke SMP. Itu yang kalian rasain gimana? Senang? Apa takut? Senang. Senang aja juga SD lagi gitu. Oh, fisik. Kalau yang pakai kerudung biru takutnya gimana? Takut dibully juga. Tapi di sini emang tahu dibully itu apa? Ini sih. Tahu. Fisik. Bobby. Jadi dibully itu kayak iya, dibully itu kan ada macam-macam. Dibully dengan perkataan, dibully dengan perbuatan. Nah kalau dibully dengan perkataan itu kayak misal dikata-katain, ya, itu juga termasuk. Ya, pokoknya intinya perkataan yang menyakiti hati orang lain itu termasuk dalam pembulian. Kalau bully dengan fisik kayak misal mukul atau mencubit teman gitu. Nah kayak gitu contohnya. Tapi biasanya kalau dari SD mau masuk ke SMP itu emang rasanya udah mulai agak beda gitu loh. Jadi kan kalau SD gini kan masih sering main, masih suka jalan-jalan gitu kan sama teman-teman, pada kumpul sama teman-teman. Tapi nanti kalau misal udah SMP itu kegiatannya yang pertama lebih banyak. Terus jadwal mata pelajarannya itu nanti lebih banyak lagi. Terus kalau misal kalian semua ini nanti mau pada aktif di dalam organisasi,
itu bisa dimulai dari sejak kalian SMP. Tapi di sini ada yang udah ikutan organisasi? Belum. Pramuka? Enggak ya. SD-nya ada pramuka enggak? Ada ya pramuka. KW. KW. Iya. Ya, nanti SMP itu udah mulai kayak ikut misalnya ada futsal, buat cowok-cowok volley atau taekwondo atau apa itu ada. Di Gontor itu tahu futsalnya bagus. Teman Mbak ada yang alumni Gontor laki-laki 7 tahun di Gontor dari lulus SD kayak kamu nanti. Ya sama sih, kalau yang buat yang mau masuk Samsung itu HW-nya bagus. Terus ada yang itu apa ya, yang ada penasihat Tapak suci ya? dia tahu sisinya juga bagus kok di situ. Terus kalau masalah tentang perbuli-bulian kayak gitu itu emang nggak bisa dihindari ya, soalnya kita kan nggak bisa mengatur apa yang orang ingin lakukan. Jadi sebagian kita kayak buat jaga-jaga itu, kayak kalau misalnya udah nemu ada temen yang kayak gitu ya udah, jangan, lebih baik kayak jaga jarak, jangan sampai nanti malah kita yang jadi pelaku bukan jadi korbannya, paham nggak? Ya, jadi intinya kalau misal kita dapat kuliah dari teman, itu kita bisa membatasi pertemanan sama mereka gitu ya. Kita juga terhindar dari bully-bulian yang semacam itu. Kalau enggak, kalau misalnya udah benar-benar keterlaluan kan nanti bisa lapor ke guru BK. Jadi guru BK itu kalau di SD emang belum ada. Belum ada kan ya guru BK, adanya wali kelas ya. Jadi kalau nanti itu ya Pak, peran semua guru mata pelajaran biasanya berperan jadi guru BK juga ya. Jadi nanti tuh di SMP, SMA itu nanti kalian bakalan ada yang namanya guru BK. BK itu kan bimbingan konseling. Jadi nanti kalau misal ada yang nih habis dikata-katain atau habis dibully sama temennya, terus ngerasa sedih, ngerasa nggak enak, nanti lapor aja ke guru BK. Biar nanti anak yang nakal itu ditangani sama guru BK-nya gitu. Terus setelah nanti ditangani sama guru BK-nya, pastikan nanti anak yang nakal itu bakalan diomongin kan, dipanggil, terus nanti diarahin supaya nggak nakal lagi. Jadi kemungkinan buat gangguin kalian itu bakalan rendah ya. Iya. Jadi nanti itu misal kayak kalian dibully nih sama teman kalian, terus nanti kalian lapor ke guru BK. Nanti kan biasanya guru BK yang itu ikut turun tangan ya Mbak Hendriana. Nah nanti jadinya yang biasa ngebully kalian, semisal kalian dapat bulian gitu di sekolah ya, nanti jadi yang ngebully kalian itu sadar bahwa kayak oh iya ternyata bully itu nggak baik ya gitu. Terus rasain juga ternyata dia aku bully. Tapi di sini ada yang pernah digigituin nggak sama teman-temannya? Mungkin apa-apa. Kau senyum tutup selai. Kok bingung suka sokok. Emang yang baju biru biasanya diapain sama teman? Ya di dari waktu kalah. Diajak ya. Terus biasanya gimana kamunya kalau lagi diajak? Kena badan sih lah. Balas kok dia badas. Kena badan yang nangis ya sih. Jadi ini kan ada katanya tadi udah mulai tahu kan nih mau masuk di
satu di Gontor, berdua di Gontor, terus ini di Zamzam, di Gunung Zamzam, insya Allah ya di pondok gitu kan. Terus udah pada mempersiapkan apa? Jajan. Jajan, oh ya benar di pondok banyak jajan. Apa? Hafalan? Hafalan. Ya. Udah sampai mana hafalannya? Abasa. Abasa. Ini? Lain. Al-Buruj. Ini? Lain. Al-Kahfi. Kirain baru sampai Anas. Anas sudah di luar kepala malah ya. Udah hafal banget gitu. Oh. Oh iya, ini kan tema kita berdua pada pendidikan bimbingan karir ya. Nah, kalian kan niatnya mau masuk ke pondok gitu ya. Ada nggak sih sebelum niat kalian buat masuk ke pondok, kalian sebenarnya pengen ke masuk melanjutkan pendidikannya ke SMP yang umum gitu? Ada nggak? Bisa ke SMP negeri atau swasta. Pengen sih ke SMP negeri gitu. Apa itu kalau misal di pondok itu dari dorongan dari diri atau disuruh sama orang tua? Ya, kalau lihat teman kan dirinya dorongan dari orang tua. Jadi kalau misalkan itu dorongan sih. Kalau yang laki-laki ini gimana? Dari siapa Kan pondok? biasanya kalau laki-laki kan biasanya nggak mau kan di pondok. Nggak tahu deh. Oh, ini malah mau banget ya. Semangat. Ini kan bahas sama Mbak pribadi, ini kan dulu waktu masuk SMP, SMA itu kan dari SD, SMP, SMA kan di negeri. Terus waktu masuk kuliah itu Mbak masuk pondok. Jadi kuliah sambil mondok gitu. Kamu juga Iya sama. sama. Kuliahnya sambil mondok. Jadi pengalaman Mbak sewaktu di pondok itu kayak lebih banyak ke hal positifnya. Di pondok itu kegiatannya jadwalnya itu rutin, kayak jam mulai dari pagi ya, bangun tidur itu jam 3 buat tahajudnya di kamar masing-masing. Terus nanti sampai habis tahajud baca Quran sampai subuh, terus subuhan berjamaah. Terus setelah subuhan berjamaah selesai, ada setoran ngaji ke ustadz. Terus habis itu kalau setiap hari Minggu itu, kalau setiap subuhan masuk ke kamar sebentar, mulai dari jam 7 itu udah senam sama roan. Roannya itu bersih-bersih, kegiatan bersih-bersih bersama. Kayak apa sih namanya? Apa? Yang kayak ini bersih-bersih bareng-bareng gitu. Kerja bakti. Iya betul, kerja bakti. Nah, habis itu setelah dari subuh ke duhur ini bebas, kita mau ngapain aja. Jadi waktu itu tuh digunain kayak buat belajar, kuliah juga. Terus kalau misal emang udah nggak ada kegiatan, kalian juga bisa main keluar. Terus asar juga berjamaah. Maghrib, apalagi maghrib itu setelah kita sholat berjamaah bareng-bareng, ada setoran lagi ke ustadznya, setoran entah itu doa-doa atau setoran suratan. Itu nanti kita lakuin setiap hari kayak gitu sampai setelah maghrib itu ke isya. Setelah isya nih ada pengajian dari jam 7 sampai ke jam 9. Jam 9 itu nanti wajib kalian kayak udah di kamar, nggak boleh kemana-mana. Sebenarnya senang sih di pondok, banyak teman gitu kan, kenalan sama teman-teman baru, dapat pengalaman baru, dapat cerita baru gitu. Terus senangnya itu yang pertama jauh dari orang tua, kayak ngerasa, kalau Mbak pribadi itu ngerasa sendiri, gimana ya rasanya gitu. Jauh dari orang tua tuh ternyata gak enak, banyak gak enaknya gitu. Yang biasa kalau makan dimasakin, bangunnya siangnya nggak apa-apa gitu. Terus habis itu
tapi waktu di pondok udah apa semuanya serba sendiri, nyuci baju sendiri, terus nyari makan. Kalau di pondok bahkan ya nggak disediain makanan, jadi kalau mau beli makan itu di luar, kalau mau masak sendiri di kamar pakai kompor listrik. Terus gimana? Terus terus habis itu kayak nanti sebulan sekali apa kamu berapa minggu sekali kalau ada perpulangan? Kalau lagi liburan ya, liburan semester kalau liburan semester boleh pulang. Jadi kalau ini nanti ada persiapan buat masuk ke pondok itu minimal itu emang udah hafal doa dari bangun tidur, terus mau tidur, doa yang simpel-simpel kayak gitulah. Terus doa sholat jenazah, ada yang udah hafal? Doa sholat jenazah Udah diajarin belum di SD-nya? belum? Baru sampai diajarin doa apa? Apa ya? Oh, hafalan. Ya tapi rumah bahkan dekat sama pondok Zamzam ya. Ini buat yang mau masuk ke Zamzam itu biasanya misal kalian kan sekarang kelas 5 ya, terus nanti kelas 6. Nah kalau sebelum lulus kelas 6 itu biasanya udah dibuka buat ujian tertulisnya gitu, buat bisa masuk di pondok Zamzam gitu. Terus kalau di pondok Zamzam itu biasanya apa ya, beberapa bulan pertama itu biasanya nggak boleh dijenguk dulu gitu, ntar boleh dijenguknya mungkin beberapa bulan sekali gitu. Terus perpulangannya juga, kalau ini lagi perpulangan, kalau apa ya, liburan semester ya, iya berarti kayak kalian sekarang lagi liburan kan? Nah ya itu di pondok juga sama lagi liburan juga, terus kalian pulang ke rumah. Oh iya, di sini kan semuanya mau pada masuk ke pondok ya, habis SD nanti masuk ke pondok gitu kan. Udah siap belum? Udah siap belum sih kalau misalnya nanti itu jauh dari orang tua gitu? Siap. Ya kan di sana juga bareng-bareng sama temen ya. Iya. Temennya udah jauh-jauh ya Mbak Herlina ya. Kalau di MI kan temennya ini. Maksudnya masih dekat gitu Iya. rumahnya. Tapi kalau di pondok temennya Ada yang dari Bandung, Jogja gitu. Pasti nanti ada lah. iya betul. Udah pada bisa nyuci baju sendiri? Sudah? Bisa ya. Orang tadi suruh buami. Kalau masak nasi? Pernah. Nanti kan di pondok juga dikasih jatah makan Makan. ya. Terus kalian kalau di pondok nanti ngikutin aturan yang diterapkan di pondoknya gitu. Misal sholatnya harus berjamaah gitu. Kalau di sini laki-laki biasanya sholatnya jamaah. Udah kan? jamaah belum? Iya. Jamaah. Kalau sholat 5 waktu gitu. Paling subuh di rumah gitu ya. Iya. Iya. Tapi lah. Terus ngajinya juga bareng-bareng, ada ustazahnya gitu. Terus kalau di Zamzam kan pondoknya ada sendiri, terus sekolahnya juga ada sendiri gitu ya. Jadi sekolah umumnya juga dapet gitu, karena pondoknya kan pondok modern gitu. Terus ngajinya juga iya. Terus nanti kalau ujiannya itu apa? Ada ujian yang sekolah umum gitu, yang kayak apa ya? Yang kayak senasional gitu, kayak sekolah di umum gitu ada. Terus ada ujian kepondokannya juga kalau di Zamzam gitu. Misal habis ujian yang kayak kalian ujian akhir semester gitu, nanti ada ujian kepondokannya juga. Jadi rapotnya nanti dapat dua. Rapot yang sekolah umum sama rapot yang kepondokan gitu. Tapi emang kehidupan di pondok kan emang teratur banget, disiplin gitu. Jadi insya Allah tuh bakal membentuk diri kalian yang lebih baik. Dari sekarang misal kalau bangun masih suka dibangunin sama ibu, ada masih dibangunin nggak sama ibu, apa bangun sendiri pakai alarm? Kalau pakai alarm malah nggak bangun-bangun. Awalnya dimatiin lagi alarmnya terus lanjut tidur. Iya kayaknya ya nih. Iya kayak gitu. Jadi kan kalau di pondok nanti rame-rame gitu. Kalau nggak diketok-ketok sama dari pengurus pondoknya suruh sholat berjamaah. Setelah nanti apa namanya di pondok itu mau lanjut SMA apa mau cuma sampai SMP?
belum ada gambaran. Oh, di kafe lah ya. Udah 20. Masih berapa? 10 menit. Masih berapa? Masih kurang 10 menit. Apanya? Masih kurang 10 menit. Ini kan apa namanya? Ini udah lanjut dulu ya. Ini kan ada Desma kan katanya udah fix ya, kayak udah pengen gitu kan masuk pondok. Mbak ada hadiah, tapi ada yang bisa nggak tolong? Kalian kan di SD udah hafalan surat ya, udah banyak gitu kan. Nah nanti boleh disebutkan surat yang kalian hafal atau terfavorit gitu Iya, ya Mbak. surat yang kalian favorit gitu. Atau mungkin pengen surat yang ayatnya nggak terlalu banyak gitu ya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan surat-surat pendek kayak Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq gitu jangan. Saya udah. Afdol banget hafalannya ya. Siapa yang berani? Yang berani yuk. Yuk. Kok leceh, kok kan kopi? Kalau enggak surat apa deh? Surat Wewe nih, Al-Lahab, siapa berani Al-Lahab? Gampang. Gampang Yuk, gitu coba ya. yuk. Angkat tangan. Saya sampai yang berani. Ya, Kan cuma berenam. Iya, udah berenam. Berenam. Ayo. Ada apa singkat? Iya tuh, ayat itu. Al-Lahab. Ayo, angkat tangan. Ya mau coba nih mau nggak? Ada apa yuk? Aku nih kok ya. Iya, yang nggak pakai jilbab cowoknya. Al-Lahab, ayo Al-Lahab. Kamu buat Al-Lahab sih? Bisa ya? Gila ya? Bisa yuk. Bis, Bis, siapa ya? Bismillah. Bis, apa kan? bis tulisan. Bis, bisa apa yuk? Setelah Al-Lahab, gampang banget ayo. Atau kamu mau nggak yang kedua biru? Caranya pelan-pelan nggak apa-apa, bisik-bisik. tadi duit. Iya deh, mending gini sambung ayat aja ya Mbak Herlina. Oh ya, sambung ayat guys. Ya. Suratnya yang pertama tadi Al-Lahab. Oh, dari sana. Iya, dari sana. Coba Sweet, dari mana dulu nih? Dari sana ke sini. Set yuk, boleh. Set, lihat kok. Enggak nih. Kenapa? Al-Lahab, yuk dari Bismillah. Alhamdulillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma'anu wa ma kasab. Saya subhana rabbana fi jiniha hablum min asad. Itu udah bisa semua. Gampang ya, mau yang panjang. Ayo, Asiat. Ya enggak, tapi
Baik. Aja banget ya. Oh, surat apa ya? Al-Qari'ah. Ya. Coba dari yang ini. Gantian. Boleh. Al-Qari'ah. Iya, betul. Jadi Mama dero kamal Korea Yauma idin yas Kami edit Korea sulit Aku Publish edit Korea sulit Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus Akunun jiwa bukan ainin banfus Fa'amman takulat mawaziyah Bawahi ya. yang fokus. Wa ma adaro kama iya narun hamiyah. Berapa ya? Terus ya kan? Sadaqallahul adzim. Sekali lagi yuk. Boleh nggak? Apa ya? Kalau ada salah hafal nggak? Ya, Tidak silsilah. ya aman-aman ada orang pada berhenti deh. Dari sini. Dari yang biru yuk. Kamu? A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terang. Bisa silsilah. Tidak miladil arduzan. Silzalaha wa arajadil ardu asqalaha. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Watakunul jibalu kal aibnil mawkus. Apa ya? Fa'amma man saqulat mawazinu Radiyah. Maman khafat mawazinu. Fahuwa fil Sila. Mama adro. Ayat apa ya? Saya Oh, puter-puter deh. bener loh. Dia kan bener kayak bukan itu. Mulia. Iya. Bener Pak. Bener ya. Iya bener. Ya wis kok lanjut. Tadi sampai apa? Oh, ya. Mama adro kama Iya. ya. Udah, lo ya tadi yuk. Dari siapa tadi salahnya tuh? Ini nyok enggak kuri aja. Cantik. Emang keseruan satunya ya. Oke deh, bonus yang terakhir surah Anas. Gampang. Iya. Iya. Mau sambung ayat atau mau gimana? Mau sendirian? Mau sendirian atau sambung ayat? Baiknya blok sana. Inggris sana saya Ibrani Nas. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yeay. Oh jadi sebelum penutupan boleh nggak coba minta tadi kan kita udah sharing-sharing ya, udah bertukar cerita. Kalau kalian itu habis SD mau melanjutin ke pondok itu ya Mbak Hariana gitu. Tadi apa sih yang kalian tangkap tadi ketika kita sharing-sharing bareng gitu? Atau persiapan apa sih yang kalian udah lakuin buat nanti masuk ke pondok gitu? Yuk satu-satu dari ini. Apa? Apa? Asep. Ya. Persiapan ya? Persiapan ini nggak baca nggak lagi. Sendal. Nggak ngerti. Persiapan ini. Bisa. Kok gak yang palang tok nis? Palang dan dia. Coba itu duduk biru. Saya tadi lah. Aku persiapannya apa? Kenapa kok? Bawa jajan. Bawa jajan. Iya.
Kira-kira nanti kalau masuk pondok mau ikut organisasi apa, kegiatan apa? Futsal. Mau futsal. Iya, iya. Tapi udah dipersiapin belajarnya gitu kan? Ya, apalagi nanti kelas 6 terus ujian. Iya, betul. Nilainya harus yang besar. Yuk coba baju kuning yuk. Yang ini Anas. Iya, hafalannya bagus kok. Terus apa nih? Terus Apa apa ya? coba? Yang kamu tadi udah tangkap dari Mbak setelah saing-saing tadi. Harus mandiri. Iya, betul. Siapin hafalan. Dah, Jauh dari orang tua udah siap belum? dah. Pinter banget. Coba yang baju biru. Hafalan. Iya, hafalan. Hafalan Bawa saja. ya. Mau ikut kegiatan apa nanti? Ya. Baju Ya apa nih? Yo. Kegiatan futsal lah. Futsal. Dari sini udah, maksudnya dari udah mulai SD gitu udah senang main futsal. Fisika. Berarti kamu banyak fisika. Ini kan udah selesai juga waktunya, udah mau jam 4. Dikit lagi kan. Terima kasih buat kalian yang udah menyempatkan waktunya. Tadi habis belajar berarti. Bu Sarahnya nggak datang ya pagi-pagi. Berarti tadi masih les. Enggak. Tadi pas berangkat les masih hujan apa? Udah belum hujan. Belum hujan. Berarti hujan di sini. Berarti harusnya teman-temannya banyak ya, ada 20 anak ini. Yang datang cuma 4 nih. Keren. Lah aku bilang itu sama Ini kan kalian udah, karena udah datang ya jauh-jauh. Dekat sih ya katanya di sini. Coba deh Naik jajan. apa dari ke sini? ada. Naik saya. Iya. Kalian belajarnya udah sampai apa sama Bu Sarah? Aku sih bingung. Ada barang itu bingung apa? Enggak. Itu ada Oh, ketua kelas? Ini kelas 1. Ini yang tadi hafalan surat Anas. Ini jajannya banyak. Ini masih ada 2 lagi nih. Kalau mau cerita pengalaman waktu di SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau nggak pengalaman serunya diajar Bu Sarah deh. Apa tuh yang mau cerita? Nggak isi. Coba. Nah, ini Seru lah. seru. Iya. Serunya apa? Ada yang ngerasa beda nggak diajar sama setelah dari kelas 4 ke kelas 5, terus kelas 5 kan kelas 4 kan beda wali kelas kan, terus kelas 5 no Bu Sarah. Dia bedanya. Kenapa tuh? Bu Sarah disiplin apa gimana? Disiplin. Galak nggak? Enggak. Udah nanti salah ya kan? Kalau salah dimarahin. Kami, ceritain nggak apa-apa, nanti dapat ini. Ini juga itu kalau ngaruh dari anak. Kan ini gratis loh. Iya. Malu. Udah, Nggak ada nih. beneran. Aku udah pengen pulang ya. Homimpa aja deh, homimpa. Homimpa nih berempat. Homimpa kok? Homimpa. Oh iya. Homimpa layung damreng. Di yang satu. Homimpa layung damreng. Breng. Di belumnya. Minimal. Terus habis ini kalian mau langsung pulang? Pulang ya, jangan itu. Kalau mau main, pamit dulu ke orang tua. Ini makasih banyak ya udah mau apa namanya sharing-sharing sama kakak-kakak, udah ngebantuin tugas akhir buat apa namanya
puas. Makasih banyak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.